Halo, jumpa lagi bersama saya Valen. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita telah mendiskusikan integral tak tentu yang rumus-rumus dasar, dan kita telah lihat juga sifat-sifat dasarnya, dan kita sampai pada soal latihan yang terakhir ya kemarin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melihat soal-soal yang akan diintegralkan, akan tetapi tidak langsung ada di rumus dasar kita. Contohnya adalah ini, yang integral-integral yang saya ada di slide ini. Ini ada 6 integral dan semuanya tidak ada di bentuk dasar kita kan ya. Oke. Nah, di sini akan dikembangkan beberapa metode untuk menyelesaikannya. Beberapa metode yang biasa digunakan antara lain saya list ada 5, yaitu substitusi yang akan kita bahas di video kali ini, lalu integral parsial, lalu metode untuk integral fungsi pecah rasional, metode substitusi trigonometri, dan juga integral fungsi rasional. Oke. Kita mulai dengan substitusi. Substitusi sesuai namanya berarti kita mengganti suatu suku pada persoalan kita menjadi salah satu bentuk dari rumus-rumus dasar yang pernah kita yang ada. Jadi rumus dasar kita kan ada x pangkat n, terus ada sinus, ada kosinus, ada eksponen. Nah, itu kita berusaha mengubahnya ke bentuk yang sudah ada. Semisal itu adalah yang nomor 1 ini. Kita dihadapkan dengan masalah mengintegralkan x plus 1 dalam kurung pangkat 10. Nah, ini kalau kita mau kembali ke rumus dasar tanpa lewat substitusi, berarti kita harus pangkatkan dia sebanyak 10 kali, baru kita integralkan per bagian. Nah, tentu saja jika kita harus memangkatkan 10 kali akan menguras waktu yang sangat lama dan jadi tidak efektif. Untuk itu kita akan menggunakan substitusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi permasalahan yang kita ini nanti kita substitusikan misalkan dengan suatu variabel baru. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita akan menentukan integral yang ini. Oke, yang bentuk dasar kita adalah integral x pangkat n. Oke, nah x-nya itu kan berarti tunggal ya, satu variabel x gitu aja. Nah, di sini kita akan mengakali supaya kita kembali ke bentuk yang kita mau, ya bentuk dasar kita. Jadi kita untuk penyelesaiannya kita ambil substitusi u sama dengan x plus 1. Karena nanti Anda lihat kalau u kan x plus 1, berarti x plus 1-nya kita ganti u jadi u pangkat 10. Nah, u pangkat 10 itu merupakan salah satu bentuk dasar. Nah, jangan lupa dx, karena ini sekarang variabelnya u, berarti ini harus ikut, yaitu du. Nah, untuk itu kita cari turunan dari ini, yaitu yang kita dapat du, turunan yang kiri du sama dengan, berarti kan x plus 1 turunannya adalah 1. Jadi du sama dengan dx. Oke, dengan demikian soal kita tadi x plus 1 diganti 10, u pangkatnya tetap 10. Nah, dx itu sama dengan du, berarti dx-nya diganti du. Nah, kita tinggal mengintegralkan u pangkat 10, yaitu 11 u pangkat 11 plus c. Nah, ini jangan lupa karena yang soal kita dalam variabel x, kembalikan ke x lagi. Jadi jawabannya adalah 11 x plus 1 pangkat 11 plus c. Oke, sekali lagi berarti yang kita substitusikan itu adalah sesuatu yang mana nanti akan kembali ke bentuk dasar. Oke ya, untuk soal yang pertama kita ke yang agak mirip tapi agak sedikit berbeda, yaitu di sini 3x plus 7. Nah, ini sama, berarti kita harus bawa ke bentuk u pangkat sesuatu. Nah,
bisa Anda tebak, berarti substitusinya adalah U sama dengan 3X plus 7. Sama, kita cari DU-nya. DU-nya berarti sama dengan turunannya ini adalah 3DX. Nah, kalau saya bagi 3, DX-nya itu sama dengan sepertiga DU. Oke, dengan demikian integral ini berarti kan 3X plus 7 kita ganti U pangkat 8, DX-nya adalah sepertiga DU. Jadi kita peroleh ini. Akibatnya kita peroleh ini. Nah, ini sepertiga kita keluarkan dari integral. Jadi sepertiga integral U pangkat 8. Oke, U pangkat 8 integralnya adalah 1/9 U pangkat 9 ya. Nah, jangan lupa dikalikan dengan sepertiga, yaitu hasilnya jadi 1/27 3X plus 7 pangkat 9 plus C. Oke, yang Anda harus perhatikan jangan lupa ini ada 3-nya. Jadi jangan sampai tertinggal. Agak beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu karena turunannya DU-nya sama dengan DX, berarti di sini tidak ada perubahan. Oke. Oke, itu untuk contoh kita yang kedua. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Wah, bentuknya semakin rumit ya. Ada X plus 3, X kuadrat plus 6X plus 5 pangkat 4. Oke, di sini kalau teman-teman penasaran hasilnya bagaimana, nah Anda bisa pause dulu videonya dan coba, nanti kita cocokkan bersama jawaban saya. Oke, tapi sementara ini saya bahas dulu. Ini adalah bentuk perkalian. Nah, di sini kalau kita lihat dua contoh tadi kan hanya sesuatu pangkat berapa gitu kan. Nah, sekarang kan ada dua suku nih, ini atau ini. Nah, berarti kan ada dua pilihan, kita substitusikan U-nya X plus 3 atau yang ini. Nah, di sini kita harus lihat bahwa tidak jadi apa namanya, kan ada dua, berarti kita harus memilih mau substitusinya X plus 3 atau yang X kuadrat ini plus 6X plus 5. Nah, itu di situ terkadang kita perlu suatu kehati-hatian, karena jika kita salah mensubstitusikan, maka pekerjaan integral kita tidak akan terselesaikan. Oke, di sini Anda nanti bisa coba kalau Anda mensubstitusikan X plus 3, Anda akan mengalami kesulitan. Nah, untuk itu saya mengambil substitusinya V sama dengan yang fungsi kuadrat ini, X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, diperoleh dv-nya berarti kan turunan yang kanan ini 2X plus 6 dx. Nah, di sini saya keluarkan 2-nya. Jadi 2 kali X plus 3. Nah, di sini kebetulan ada X plus 3 ya. Sama dengan di sini. Nah, sekarang kita mulai untuk mengubah. Oke. Di sini soalnya saya tulis ulang. Nah, di sini yang ini maaf, harusnya ada dx-nya. Di sini yang harus agak sedikit kita mengubah bentuknya ya. Karena dv kita itu adalah 2 kali X plus 3 dx. Nah, sedangkan di soal awal kita X plus 3-nya kan cuman X plus 3, nggak ada 2-nya. Nah, untuk itu kita kasih dia 2. Kasih 2. Nah, supaya tidak mengubah, supaya sama dengan soalnya, berarti kita harus kalikan dengan setengah. Sekali lagi fungsinya adalah ini kan X plus 3. Nah, sedangkan di sini adalah 2 kali X plus 3. Nah, kita kasih 2. Tetapi harus ada semacam kompensasinya, yaitu setengah. Dikali setengah supaya tidak berbeda dengan soalnya. Nah, dengan demikian ini kan kita lihat 2X plus 3 dx itu kan dv. Nah, setengahnya kan masih ada. Saya keluarkan dari integral. Ini kan substitusinya V pangkat 4. Lalu 2 kali X plus 3 dx adalah dv. Nah, ini kita kembali ke permasalahan semula integral, yaitu mengintegralkan V pangkat 4, yaitu adalah 1/5 V pangkat 5. Jangan lupa dikali setengah, jadi 1/10. V-nya kita kembalikan ke variabel X, jadi sama dengan ini. Oke, di sini Anda perlu semacam berlatih mengubah bentuk. Tetapi bentuk yang Anda ubah harus sama dengan soal awalnya. Oke. Selanjutnya
kita masuk ke yang bagian trigonometri. Kalau kita review kembali, integral yang basic itu kan cos X sama sin X. Sinus, cosinus X 1X. Nah, sedangkan sini adalah 2X. Nah, kita mau ngubah ke bentuk dasar. Oleh karena itu, 2X ini harus kita misalkan sesuatu. Yaitu, kita ambil U-nya adalah 2X. Karena nanti cos U, ada itu di bentuk semula, di bentuk dasar. Integral cos U ya sin U. Nah, tapi jangan lupa, kita setelah memisalkan, kita mencari yaitu du-nya itu adalah 2dx. Atau dengan katakan lain, dx itu adalah setengah du. Oke. Kita kembalikan, berarti dia dx-nya setengah du. Berarti cosinus u kali setengah du. Nah, setengahnya kita keluarkan. Nah, integral cos u kan sinus u. Berarti setengah kali sin u. U-nya kita kembalikan jadi sin 2x. Oke, nah ini nanti untuk kasus dia adalah sinus, Anda bisa coba sendiri. Substitusinya tetap, hanya saja nanti hasilnya akan berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, di sini soal, berarti kan tadi di awal kita punya yang integral sinus dalam kurung x plus 1. Nah, itu bisa Anda coba sebagai latihan. Anda bisa lihat inspirasinya dari contoh yang ini. Oke, selanjutnya kita ke sini. Nah, di sini kita punya dua suku, X dan sinus X kuadrat. Nah, di sini kita dihadapkan oleh banyak pilihan. Bisa substitusinya bisa aja U sama dengan X. Atau apalagi U sama dengan sinus X kuadrat, bisa juga. Atau malah X kuadratnya aja. Nah, itu mulai banyak pilihan kan. Nah, di sini kita perlu semacam kemampuan untuk menganalisa kira-kira yang tepat substitusinya yang apa. Akan tetapi yang jelas, mensubstitusikan U sama dengan X itu tidak akan membawa perubahan, karena kalau U-nya kita ganti X ya nanti sama aja integral U sinus U kuadrat du. Kembali lagi ke sini. Nah, untuk itu pilihan kita hanya tinggal sinus X kuadrat atau X kuadratnya. Nah, di situ saya memilih substitusinya adalah V sama dengan X kuadrat. Oh ya, pemilihan ini tuh tidak mutlak ya, harus yang Vx kuadrat. Anda bisa saja ini hanya salah satu penyelesaian. Bisa juga Anda kalau mensubstitusikannya sinus X kuadrat tuh bisa jadi Anda mendapat hasil yang lain gitu. Nah, di sini sekali lagi substitusi itu hanya cara untuk menyelesaikan, bukan terpatok harus substitusinya itu, tapi mungkin saja ada substitusi lain yang akan menyelesaikan soal. Nah, tapi tantangannya di sini mana yang lebih efisien secara waktu. Oke, di sini berarti dv-nya sama dengan 2x dx. Nah, sekali lagi saya juga melakukan manipulasi di sini. Karena dv kita adalah 2x dx. Nah, sedangkan di soal kita hanya x. Jadi, saya kalikan dengan 2, lalu memberi kompensasi yaitu setengah. Nah, oke. Lalu setengah keluar dari integral 2x dx itu kan dv. Lalu sinus x kuadrat adalah sinus v. Nah, ini saya integralkan, berarti min setengah cos v sama dengan min setengah x kuadrat plus c. Oke. Setelah membahas beberapa contoh soal, kita akhiri dengan memberikan soal latihan. Anda bisa coba dengan substitusi yang sudah ada. Oke, dan untuk trigonometri jangan lupa juga kita punya hasil-hasil pada identitas trigonometri yang bisa Anda pergunakan. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk substitusi. Oke, sebagai penutup, tadi saat di awal saya memberi beberapa metode. Nah, karena permasalahan integral itu
bervariasi sekali. Jadi kita perlu, kadang satu metode belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan tertentu. Oleh karena itu kita juga harus pintar-pintarnya memilih metode. Sebagai contoh, ini untuk gambaran saja untuk pertemuan berikutnya. Tadi kita punya soal yang integral x sinus x kuadrat. Nah itu kalau sinusnya saya ganti cos kan masih bisa ya. Nah sedangkan apa yang terjadi kalau x kuadratnya saya ganti x, jadi ini integral x cos x. Nah dan juga integral pangkat x cos x. Nah Anda bisa coba menggunakan substitusi. Apakah mungkin menyelesaikan dua ini dengan substitusi? Nah Anda bisa coba. Oke, sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.